Alright, welcome back everyone. Selamat datang kembali ya. Dan hari ini kita ada di hari kedua. Tentu saja kita nanti akan belajar bab baru ya. Dan hari ini kita akan belajar kelas kata baru. Namanya adalah conjunction atau kata hubung ya. Nah, jadi conjunction atau kata hubung ini di dalam kalimat tidak wajib ada ya, teman-teman. Nah, kapan kita menggunakan conjunction dan kapan tidak? Hari ini kita akan pelajari. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi inti tentang conjunction, mari kita review sedikit tentang materi hari pertama kemarin ya, tentang subjek predikat. Nah, jadi di hari pertama kita sudah belajar tentang sentence atau kalimat yang mana dalam bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama aja. Ya, kalimat itu wajib memiliki setidaknya dua komponen ini, yaitu yang pertama subjek, yang mana dibuatnya adalah dari kata benda atau noun ya, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Dan juga ada predikat, yang mana predikat itu dalam bahasa Inggris wajib dibuat dari kata kerja atau sebutannya verb gitu ya teman-teman. Nah tapi teman-teman harus ingat bahwa tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat. Oke, hanya verb 1 atau verb SIS, kemudian verb 2 dan juga auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat. Kalau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1 itu bukan predikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk penerapan materi ini ke dalam soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini. Caranya sama kayak kemarin, teman-teman cari yang paling mudah dicari dulu, yaitu predikatnya. Nah, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is. Nah, berarti subjek pasti terletak di sebelumnya ya. Nah, karena sebelumnya titik-titik, berarti di situ kita kehilangan subjek. Carikan A, B, C, D yang subjek saja. Nah, pasti teman-teman ada yang sudah nebak ya. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, Bravo salah karena di situ ada predikat lagi. Nanti double predikat atau pemborosan predikat, teman-teman. Kemudian yang Charlie di situ ada 5W1H seperti yang saya sampaikan di contoh atau latihan-latihan soal hari pertama kemarin ya. Kalau teman-teman menemukan 5W1H di soal structure TOEFL, itu bukan kata tanya. Anggap itu sebagai conjunction, teman-teman, atau kata hubung ya. Dan kita tidak membutuhkan conjunction jika kalimat itu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Ya, saya ulang lagi, conjunction tidak dibutuhkan ketika kalimatnya hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, teman-teman. Kalau yang delta, nah di situ ada predikat lagi, nanti pemborosan predikat. Jadi jawabannya yang alpha ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca, calcium is present in the body in greater amounts than any other mineral. Jadi kalsium itu ada di dalam tubuh dalam jumlah yang lebih banyak atau lebih besar daripada mineral yang lain. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Subjeknya di depan sudah ada, yaitu the capacity. Oke, kata benda ya. Nah, berarti kita hanya butuh carikan eh, predikat, teman-teman. Kalau yang alpha, to verb 1 tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo, nah kemungkinan Bravo teman-teman, verb SIS itu mirip kayak verb 2. Hanya bisa menjadi predikat di dalam kalimat. Kalau yang Charlie, nah ada conjunction padahal subjek dan predikat cuma satu. Nggak bisa ya. Kalau yang Delta, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah karena kita tadi butuhnya predikat ya yang Delta berarti tidak bisa. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Nah, nanti kalau dibaca kurang lebih, the capacity for flight distinguishes insects from the other invertebrates. Jadi kemampuan untuk terbang membedakan para serangga dari invertebrata-invertebrata yang lain. Kemudian contoh ketiga, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Berarti di sini kita butuh predikat, teman-teman. Subjeknya adalah the Sherman Antitrust Act. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata ya di tengah-tengah kalimat diawali huruf besar itu nama. Dan nama itu adalah benda. Jadi yang dinamai itu benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi ini kata benda sebagai subjek, yang hilang di sini hanya predikatnya saja. Nah, yang alfa kemungkinan bisa ya, teman-teman. Kalau yang Bravo, preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan atau adverb. Adverb atau kata keterangan tidak bisa jadi predikat.
Kalau yang Charlie ada verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, teman-teman. Tidak bisa jadi predikat. Delta juga sama, verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, berarti jawabannya yang alpha tadi ya. Nanti kalau dibaca, the Sherman Antitrust Act of 1890 passed nearly unanimously through the United States Congress. Jadi kalau diartikan, the Sherman Antitrust Act pada tahun 1890 sah gitu ya, atau menjadi sah hampir secara bulat atau telak gitu ya melalui Kongres Amerika Serikat seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada predikat sama sekali ya. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Nah, predikat sama subjek tidak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Kalau 2 koma nggak apa-apa, 3 koma nggak apa-apa, 100 koma pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh subjek predikat hanya dipisah satu koma. Berarti harusnya subjeknya itu berada di sini juga. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Bravo salah karena di situ subjek, nah ada conjunction, tapi tidak ada predikat. Nggak bisa ya, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah subjek predikat cuma satu ditambahi conjunction tidak bisa. Kalau yang delta cuman ada subjek, tidak ada predikat, tidak bisa. Kita tadi butuhnya subjek dan predikat. Nah, nanti kalau dibaca, during an eclipse of the sun, the earth lies in the shadow of the moon. Jadi selama gerhana matahari, bumi berada di dalam bayangannya bulan. Seperti itu. Contoh terakhir caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada auxiliary verb ya, is deluged. Nah, subjeknya adalah each object. Nah, berarti di sini kalimat sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, teman-teman itu semuanya ada kata kerja, ya kan? Nah, berarti di sini kita hanya bisa memasukkan kata kerja yang tidak bisa menjadi predikat. Gitu ya. Kalau yang alpha itu verb SIS. Verb SIS itu sama dengan verb 2, hanya bisa menjadi predikat ya. Dan nanti predikatnya double atau pemborosan, redundant, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang bravo ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie ya, karena verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu tidak bisa jadi predikat. Dan kita memang tidak butuh predikat gitu ya, karena predikatnya sudah ada di soal. Kalau yang delta ada verb satu itu predikat, nanti predikatnya double. Nah berarti fix jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, each object entering Jupiter's magnetic field is deluged with electrical charges. Setiap benda yang memasuki medan magnetiknya Jupiter dibanjiri dengan aliran-aliran listrik. Seperti itu. Nah, itu tadi materi kita hari pertama kemarin. Sekarang kita lanjut ke materi hari kedua, teman-teman, yaitu tentang conjunction atau kata hubung. Nah, seperti namanya ya, di dalam kalimat conjunction ini fungsinya adalah menghubungkan. Nah, yang dihubungkan apa? Yang dihubungkan adalah dua subjek, dua predikat. Nah, jadi sebenarnya teman-teman di dalam kalimat subjek predikat ada lebih dari satu tidak apa-apa, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya harus punya kata hubung. Mungkin ada yang pengen ditanyakan? Silakan teman-teman. Kalau tidak ada, saya mute dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi saya ulangi, di dalam kalimat subjek predikat ada dua tidak masalah, teman-teman. Ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya kita harus memasukkan konektor, yaitu dari kelas kata conjunction atau kata hubung. Seperti itu. Jadi misalnya nih, kalau misalnya teman-teman menemukan di dalam soal itu susunannya adalah conjunction subject, titik-titik, koma, subjek predikat. Nah, berarti yang hilang di dalam di dalam titik-titik itu kira-kira apa, teman-teman, yang harus dicarikan di pilihan A, B, C, D? Predikat. Betul sekali, Mr. Zaid. Yaitu di situ kita kehilangan predikat. Gitu ya. Lagi, teman-teman. Misalnya, di soal kita menemukan subjek predikat, titik-titik subjek predikat. Nah, subjek predikatnya ada dua. Berarti di titik-titik harus dicarikan apa? Conjunction. Betul sekali, Mister. Jadi harus dicarikan conjunction di situ. Dan terakhir nih, misalkan teman-teman di soal menemukan subjek predikat, conjunction titik-titik. Berarti yang harus dicarikan di titik-titik adalah
subjek dan predikat. Betul sekali, Mister. Mirip kayak atasnya ya jadinya. Jadi eh, kurang lebih penggunaan conjunction sebenarnya sesederhana itu, sesimpel itu. Nah, tantangan teman-teman di sini adalah menentukan kata apa aja yang termasuk ke dalam conjunction dan itu masalah vocab, teman-teman. Ya, sekali lagi vocab jangan dihafal. Vocab itu teman-teman catat, ditulis di buku catatan teman-teman ketika teman-teman latihan dan menemukan kosakata baru. Ya, nah jadi secara kelas kata penggunaan conjunction ini sebatas itu, teman-teman. Nah, tapi di sini ada tambahan ya, yaitu conjunction itu dikategorikan menjadi dua. Sorry, teman-teman. Conjunction itu dibagi menjadi dua jenis atau dikategorikan menjadi dua. Ada conjunction dari keluarganya fanboys, ada juga conjunction dari keluarganya selain fanboys. Fanboys sendiri itu cuma singkatan kok, teman-teman. Yaitu for, and, nor, but, or, yet, so. Nah, itu kalau huruf awalnya diambil semua nanti jadinya adalah fanboys. Nah, for di sini artinya adalah karena, bukan for yang artinya untuk ya. Karena for yang artinya untuk atau selama atau demi itu ya, itu adalah preposition atau preposisi, teman-teman. Beda kelas kata, beda penggunaan. Walaupun katanya mirip wujudnya ya, tapi karena kelas katanya beda ya penggunaan di dalam kalimat juga beda seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi for di sini yang artinya karena. Kemudian ada and, artinya dan, nor artinya juga tidak, but artinya tetapi, or atau, yet namun atau tetapi, so artinya sehingga. Nah, kalau teman-teman menemukan kata dalam bahasa Inggris yang teman-teman cek kelas katanya adalah conjunction, tapi itu bukan for, bukan and, bukan nor, bukan but, bukan or, yet, ataupun so, itu berarti miliknya yang selain fanboys. Contoh ya, teman-teman. Kata because sama since. Ya, jadi because itu artinya karena sama kayak for ya, teman-teman. Since juga artinya karena. Gitu ya, dan dia adalah conjunction juga, teman-teman, tapi yang selain fanboys. Gitu ya. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke contoh-contoh yang lain, teman-teman harap berhati-hati dengan kata ini. Nah, because of itu artinya juga karena, teman-teman. Ya, tapi dia bukan conjunction. Dia adalah preposition. Memang untuk conjunction ini banyak yang mirip preposisi dalam bahasa Inggris, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti bedanya hanya di penggunaannya saja. Oke, jadi sekali lagi mohon berhati-hati dengan because of. Itu berbeda dari because saja. Walaupun artinya sama, tapi kelas katanya beda. Kalau kelas katanya beda, penggunaannya juga beda. Kalau conjunction itu menghubungkan dua SP, subjek predikat dengan subjek predikat gitu ya. Tapi kalau preposisi itu fungsinya merubah objeknya atau kata benda setelahnya menjadi keterangan. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kebetulan because sama because of ini di kamus itu dijadikan satu atau kita cek di kamus ya. Nah, misalnya kita cari kata because, teman-teman. Nah, kalau teman-teman cari kata because itu nanti ada angkanya. Menandakan bahwa because itu memiliki lebih dari satu kelas kata. Ya, nah untuk kelas kata pertama, because itu adalah conjunction. Nah, penggunaan conjunction bagaimana? Setelahnya harus ada subjek predikat yang disambungkan, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat contoh di situ ya, contoh pertamanya, we did not enjoy the day because the weather was so awful. Nah, ini kalau teman-teman analisa, di situ ada predikat berupa auxiliary verb, yaitu did not enjoy. Did enjoy itu auxiliary verb, teman-teman. Subjeknya adalah we. Kalau ditarik ke belakang lagi, itu ada predikat was, predikat kedua ya. Subjeknya adalah the weather yang mana dihubungkan dengan conjunction because. Nah, itu adalah fungsi conjunction, teman-teman. Jadi kalimatnya nanti memiliki lebih dari satu SP. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita nyebutnya kalimat majemuk, gitu ya. Nah, tapi teman-teman juga harus tahu bahwa kalau ada angkanya berarti kelas katanya lebih dari satu. Because itu juga bisa memiliki kelas kata yaitu preposition. Tapi kalau dia preposition, pasti ada of setelahnya, teman-teman. Jadi because of. Sorry, ini gimana ya nandainya teman-teman? Because of gitu ya. Atau kalau kita klik nanti diarahkan sendiri ke because of. Nah, because of somebody atau because of something. Tadi kita sudah cek ya, dia adalah preposisi teman-teman. Kalau kita lihat setelahnya, jadi because of, setelahnya itu cuma diikuti kata benda ill health. Tidak ada subjek predikat. Contohnya lagi nih, because of
you. Nah, ini diikuti pronoun saja, kata ganti, fungsinya sebagai objek, teman-teman. Gitu ya, bukan subjek, karena kalau subjek berarti harus ada predikat setelahnya. Seperti itu. Nah, ini menjadi keterangan, itulah fungsi preposisi, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi harap berhati-hati dengan because of. Kalau because itu conjunction, kalau because of itu preposition. Gitu ya. Kemudian ada when, one sama us artinya ketika, teman-teman. Kemudian ada where artinya di mana. Kemudian ada which, who sama that artinya yang. Nah, ini saya tebelin karena ada penggunaan khusus atau unik dari conjunction ini ya. Tapi nanti kita bahas di hari ke-10. Untuk saat ini yang perlu teman-teman ketahui hanyalah which, who, that ini adalah conjunction gitu ya. Yang artinya yang, teman-teman. Kemudian that juga bisa artinya bahwa, dia juga conjunction ya. Kemudian ada while artinya sedangkan, juga bisa meskipun. While juga bisa diartikan sembari atau di tengah-tengah atau di saat. Kemudian ada every time, setiap kali, whenever, kapanpun. Although, meskipun atau teman-temannya although ya, misalnya though saja, nggak pakai all, itu juga conjunction teman-teman. Ataupun even though, itu juga conjunction artinya sama, meskipun gitu ya. Kemudian ada whose yang diikuti kata benda. Contohnya di sini adalah whose daughter, yang anak perempuannya. Misalnya lagi whose house, yang rumahnya. Whose friends, yang teman-temannya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada the way, how, us, itu artinya sebagaimana, dan masih banyak lagi. Jadi conjunction itu ada banyak banget, ini hanya contoh. Ya teman-teman. Nah pertanyaannya di sini adalah, kenapa conjunction fanboys itu dipisahkan atau dibedakan dari conjunction-conjunction yang lain? Dia kan juga sama-sama conjunction teman-teman. Ya, tapi kenapa dia kok dipisahin? Kenapa dia kok nggak dijadiin satu aja? Karena jawabannya adalah penggunaannya di kalimat itu beda teman-teman. Nah, perbedaan yang pertama adalah di peletakan. Kalau teman-teman menggunakan conjunction fanboys, ya, itu tidak bisa diletakkan di paling depan kalimat. Tempatnya hanya bisa di dalam atau di tengah-tengah kalimat, teman-teman. Gitu ya. Sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys, boleh di awal, boleh di tengah. Seperti itu. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan pola kalimat. Ya, jadi pola kalimatnya seperti ini. Subjek predikat, koma, fanboys, subjek predikat. Sedangkan untuk conjunction selain fanboys karena tempatnya tadi bisa dipindah-pindah ya, maka ada kemungkinan tiga ini teman-teman bentuknya. Yang pertama bisa subjek predikat, conjunction subjek predikat, atau subjek, conjunction subjek predikat, predikat, atau conjunction subjek predikat, koma, subjek predikat. Gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman bentuk dari kalimat yang menggunakan conjunction selain fanboys. Tapi itu materi kita nanti hari ke-10. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah dua perbedaan dari conjunction fanboys sama selain fanboys. Ada satu perbedaan lagi yang ini lebih penting untuk teman-teman ketahui karena sering sekali ditanyakan, terutama di struktur bagian kedua, error analysis teman-teman. Yaitu conjunction fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, jadi conjunction fanboys itu memang bisa menghubungkan dua SP tapi tidak selalu, teman-teman. Dia juga bisa menghubungkan bagian kalimat yang sama saja. Jadi bukan menghubungkan dua SP. Contoh ya, misal ini yang menghubungkan dua SP dulu, teman-teman. Jadi misalnya, I love apples, I love oranges, and I love mangoes. Saya suka apel, saya suka jeruk, dan saya suka mangga. Nah, ini malah ada tiga ya. Jadi subjek predikat pertama itu adalah I love. Subjek predikat kedua juga I love, teman-teman. Predikat ketiga juga I love. Ya kan? Nah, karena kebetulan subjek predikatnya sama, itu bisa kita ringkas, kita sebutkan sekali saja. Ya. Nah, nanti jadinya I love apples, oranges, and mangoes. Saya suka apel, jeruk, dan mangga. Nah, jadi walaupun di situ ada conjunction, ya, yaitu fanboys and ini, subjek predikat di kalimat ini cuma satu, teman-teman, yaitu I love saja. Nah, yang dihubungkan sama fanboys ini bukan subjek predikat dengan subjek predikat, tapi hanya objek dengan objek. Ya, jadi intinya adalah fanboys itu ketika tidak menghubungkan dua SP, maka yang dihubungkan harus paralel atau setara. Kalau objek ya dengan objek, kalau predikat ya dengan predikat, kalau keterangan ya dengan keterangan, kata sifat dengan kata sifat, seperti itu.
Ya, kalau di buku namanya parallel structure, teman-teman. Jadi struktur yang sama. Nah, itu nanti pasti membutuhkan conjunction fanboys untuk menghubungkan. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk conjunction yang selain fanboys itu hanya bisa menghubungkan dua SP. Jadi kalau teman-teman menemukan atau mau menggunakan di dalam kalimat conjunction yang selain for and nor but or yet so, berarti nanti subjek predikatnya harus ada minimal dua. Ya, jadi tergantung jumlah conjunctionnya nanti jumlah subjek predikat mengikuti, gitu ya. Atau kebalikannya, tergantung jumlah subjek predikatnya, jumlah conjunction selain fanboys itu nanti mengikuti, gitu ya. Jadi misalnya nih, I love apples because they are a source of vitamin A. Saya suka apel karena mereka itu sumber vitamin A, misalnya gitu ya. Nah, kalau kita analisa, subjek yang pertama adalah I, predikat dari subjek I di situ adalah love. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi, di situ ada predikat lagi are, teman-teman. Subjeknya adalah kata they. Nah, karena ada dua SP, makanya di situ ada conjunction yaitu because, teman-teman. Sebentar. Ya. Jadi ada kata because di situ. Oke, jadi conjunction. Nanti susunannya adalah subjek predikat, conjunction subjek predikat. Seperti itu. Nah, jadi materi tentang conjunction yang perlu teman-teman ketahui untuk mengerjakan soal structure TOEFL sudah selesai. Kita ke contoh soalnya, teman-teman. Nah, contoh soalnya ini saya ambilkan dari buku Longman ya. Caranya sama, teman-teman. Coba teman-teman perhatikan di soal dulu. Adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman. Ada yang tahu di situ ada predikat atau tidak? Dan kalau ada, yang mana? Ya, betul sekali Mr. Zaid, yaitu ada kata occur dan juga kata missed. Ya, sebentar saya ganti dulu warnanya. Jadi ada occur, ada juga went, teman-teman. Sama-sama verb 2 ya. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nah, kemudian subjek dari occurred di situ adalah a power failure. Kata benda kata bendanya di failure-nya itu ya. Kemudian subjek dari went itu adalah the lamps. Kata bendanya di lamps-nya itu, teman-teman. Nah, karena subjek predikatnya nanti ada dua, berarti kita butuh satu conjunction di sini. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, kebetulan conjunction cuman ada satu. Ada yang tahu, teman-teman, jawabannya yang mana di sini? Betul, yang bravo ya, yang so, seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, a power failure occurred, so the lamps went out. Nah, kalau teman-teman cek di kamus, kata then, later, sama next ini ya. Coba kita lari ke kamus lagi, teman-teman. Kita cari kata yang pertama tadi adalah then. Nah, then itu kelas katanya yang pertama adalah keterangan. Bukan ya, kita butuhnya conjunction, bukan keterangan, teman-teman. Kemudian, kelas kata kedua adalah adjektif atau kata sifat. Nah, sama, kita tidak butuh kata sifat, kita butuhnya conjunction untuk menghubungkan dua SP. Nah, kemudian selain dan tadi, yang Charlie tadi kalau nggak salah adalah later. Ya, kita cek di kamus kata later. Later, kelas kata pertama adalah adverb atau kata keterangan, bukan conjunction. Tidak bisa ya, karena kita butuhnya conjunction. Later, kelas kata kedua adalah adjektif atau kata sifat, teman-teman. Sama, kita tidak butuh kata sifat, kita butuhnya conjunction atau kata hubung. Kemudian, nah sudah habis ya, tidak ada kelas kata ketiga ternyata. Berarti later nggak bisa, kita butuhnya conjunction kan? Dan yang terakhir yang delta tadi adalah yang next. Next itu kelas katanya bisa determiner atau adjektif, sama. Determiner itu juga anak dari adjektif ya. Intinya dia kelas kata adjektif atau kata sifat, bukan conjunction, teman-teman. Tarik ke belakang ke bawah lagi maksud saya. Kemudian pengertian atau kelas kata kedua adalah kata keterangan, bukan conjunction. Kita butuhnya conjunction ya. Kemudian eh, kelas kata ketiga adalah kata ganti atau pronoun. Ya, kita butuhnya conjunction atau kata hubung. Nah, yang terakhir itu nama ya, merek itu nama, teman-teman. Nah, berarti nggak bisa jadi conjunction ketiganya tadi kecuali yang so. Nah, kalau kita cari yang so, so ini sebenarnya artinya banyak ya, teman-teman. Nah, so yang pertama itu adalah adverb, artinya biasanya sangat. Contohnya saya sangat lapar, I'm so hungry.
Nah, itu so-nya itu keterangan, teman-teman ya. Nah, kemudian so, pengertian kedua, kita cari ke bawah. Nah, so yang pengertian kedua kelas katanya adalah conjunction. Nah, satu-satunya conjunction di pilihan A, B, C, D tadi ya yang so ini teman-teman yang bravo. Dan karena kita tadi butuhnya conjunction ya jawabannya yang bravo. Nah, nanti kalau dibaca a power failure occurred so the lamps went out. Sebuah korsleting listrik terjadi sehingga lampu-lampunya padam. Seperti itu. Contoh kedua, caranya sama, teman-teman coba cari kata kerja sebagai predikat di soal. Ada nggak kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman? Kalau ada, kira-kira yang mana? Oke, betul sekali, teman-teman menjawab bos ya di chat. Di sini ada predikat. Nah, titik-titik berada di sebelumnya. Berarti kita butuh subjek. Nah, tapi teman-teman jangan buru-buru cari subjek ya. Karena siapa tahu di dalam soal itu ada predikat lagi. Dan saya lihat ternyata di chat ada juga yang menyebutkan di situ yaitu missed. Betul sekali teman-teman. Ini ada verb 2 juga ya. Nah, berarti di sini ada predikat lagi, subjeknya adalah I itu ya. Berarti karena subjek predikatnya nanti ada dua, berarti kita butuh conjunction di sini. Nah, karena conjunctionnya di awal ya, teman-teman, otomatis di pilihan ganda kalau misalnya ada yang diawali oleh fanboys, jangan dipilih. Karena conjunction fanboys tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Sama kayak predikat, nggak boleh diletakkan di depan sendiri ya, teman-teman. Nah, kira-kira jawabannya berarti yang mana, teman-teman? Kalau kita butuhnya conjunction subject di situ. Betul sekali yang delta ya, teman-teman. Di situ conjunctionnya adalah since, subjeknya adalah kata he. Jadi nanti kalau dibaca, since he was late, I missed the appointment. Karena dia telat, saya melewatkan janjian ketemuannya. Seperti itu. Nah, dari penjelasan singkat mengenai conjunction dan juga penggunaannya di contoh soal, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke deh, kalau tidak ada, untuk mic-nya saya mute dulu ya semuanya. Supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa lebih fokus dan konsentrasi untuk latihan. Di sini ada satu soal, jangan takut benar waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman salah nggak apa-apa. Kita belajar ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Alfa sepertinya semua menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat began, itu verb 2 ya. Subjeknya adalah agriculture. Ada conjunction yaitu that. Otomatis di sini kita butuh subjek dan predikat satu lagi. Jadi cari subjek predikat teman-teman. Yang alpha ada subjek it sama predikat is ya. Kalau yang bravo itu keterangan teman-teman. Preposisi diikuti kata benda itu menjadi keterangan. Nggak bisa jadi subjek, nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada kata benda berarti subjek ya. Nah tapi nggak ada predikatnya teman-teman. Kita tadi butuhnya juga predikat ya. Kalau yang delta sama ada subjek nggak ada predikat tidak bisa teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca it is believed that agriculture began in the Fertile Crescent about 10,000 years ago. Jadi dipercaya bahwa atau diyakini bahwa pertanian atau agrikultur itu berawal di Fertile Crescent sekitar 10.000 tahun yang lalu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silakan 30 detik dimulai dari sekarang ya.
Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. And then we'll discuss the answer together. Oke, dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban berapa? Oh enggak, yang alfa itu yang tadi, maaf teman-teman, ada timestampnya ya, jeda 2 menit. Ya, berarti jawabannya Bravo, Bravo, semuanya menjawab Bravo ternyata. Mari kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat, kalau ditarik dari depan ke belakang, ada verb satu yaitu mix. Subjeknya adalah sulfur dioxide dan juga water vapor. Nah ini subjeknya ada dua, tapi karena hanya dihubungkan pakai fanboy saja, kita anggap satu aja teman-teman subjeknya. Ya, nah kemudian ada conjunction when di situ, otomatis kita membutuhkan subjek predikat satu lagi ya. Kalau ditarik ke belakang, nah di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Kemudian subjeknya pun juga nggak ada. Berarti di sini kita butuh subjek sama predikat gitu ya. Kalau yang alpha di situ ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya double teman-teman. Kalau di dalam kalimat ada dua conjunction, subjek predikat harus ada tiga. Sedangkan di alpha predikatnya cuma satu. Nanti predikatnya kurang satu teman-teman. Ya jadi alpha nggak bisa. Kalau yang bravo di situ ada subjek droplets. Predikatnya adalah form. Kemungkinan jawabannya bravo. Kalau yang Charlie ada subject deformation, predikatnya yang nggak ada, Charlie nggak bisa ya. Kalau yang Delta ada subject droplets, nah ada predikat tapi conjunctionnya ketambahan satu lagi, nanti conjunctionnya jadi dua teman-teman. Di dalam kalimat kalau conjunctionnya ada dua, subjek predikat harus ada tiga. Sedangkan nanti kalau dimasukkan Delta, subjek predikat cuma dua, jadi nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang bravo tadi. Nanti kalau dibaca, when sulfur dioxide and water vapor mix in the atmosphere, droplets of sulfuric acid form contributing to acid rain. Jadi ketika belerang dioksida dan juga uap air bercampur di atmosfer, eh, titik-titik asam sulfur terbentuk yang berkontribusi terhadap hujan asam seperti itu, atau yang menyebabkan hujan asam lah seperti itu. Silahkan dicoba lagi ya teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta semuanya menjawab delta ya. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada predikat create, subjeknya adalah paper mills. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction penghubung dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelahnya fanboys. Nah, fanboys itu harus menghubungkan yang setara atau yang sama ya, teman-teman. Nah, kalau sebelumnya itu ada gerund, verb ing ya, sebagai objek dari preposisi by, itu kan harus kata benda ya. Nah, kalau diisi kata kerja, maka harus dibendakan, dirubah jadi kata benda. Namanya gerund, bentuknya verb ing, teman-teman. Nah, di situ ada verb ing ya berarti di sini harus dicarikan verb ing juga. Jadi jawabannya adalah yang delta gitu ya. Kalau yang alpha to verb satu nanti nggak setara teman-teman. Verb ing dan to verb satu. Jadi kata benda tiba-tiba keterangan. Ya nggak bisa. Kalau yang bravo ada subjek predikat lagi. Fanboys itu kalau menghubungkan dua SP setelahnya ada SP-nya ya sebelumnya harusnya ada SP. Nah tapi sebelumnya kan nggak ada SP teman-teman. Jadi yang bravo tidak bisa gitu ya. Kalau yang Charlie, nah itu ada predikat lagi. Padahal fanboys ini bukan menghubungkan predikat dengan predikat ya, tapi hanya menghubungkan gerund dengan gerund, kata benda dengan kata benda, gitu ya teman-teman. Jadi yang Charlie tidak bisa double predikat nanti. Jadi jawabannya adalah yang delta nanti kalau dibaca, by collecting, chipping, and grinding wood, paper mills create pulp for manufacturing. Jadi kalau diartikan, dengan cara mengoleksi atau mengumpulkan, kemudian memecah kecil-kecil dan juga menghaluskan atau menggiling gitu ya teman-teman, menggiling kayu, pabrik kertas itu menciptakan eh, bubur maksud saya teman-teman, bubur kertas atau bubur kayu untuk pembuatan.
Jadi maksudnya pembuatan kertas. Itu ya. Sepertinya tadi ada yang bertanya, tolong dijelaskan lagi bila ada by di depan tadi Kak. Nah, jadi by itu keluarganya preposisi ya teman-teman, sama kayak in, sama kayak at, sama kayak for yang preposisi, bukan yang fanboys teman-teman ya, yang preposisi yang artinya untuk. Nah, dia itu membentuk keterangan dan keterangan di dalam kalimat itu bisa dipindah-pindah, teman-teman. Nah, contohnya yang keterangan murni dulu ya, bukan yang pakai preposisi, teman-teman. Misalnya kata yesterday. Saya bertemu Mr. P kemarin. Jadi I saw Mr. P yesterday. Nah, di situ ada keterangan waktu, keterangan ya intinya, yaitu yesterday. Yesterday itu boleh teman-teman pindah di depan. Jadinya yesterday. Jangan lupakan koma, teman-teman. Walaupun kalau keterangan waktu tidak pakai koma nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau dikasih koma lebih bagus, lebih baik, lebih formal, teman-teman. Yesterday, I saw Mr. P. Jadi yang atas itu artinya saya melihat atau saya bertemu Mr. P kemarin. Kalau yang bawah, kemarin saya bertemu Mr. P. Nah, sekarang saya ganti, teman-teman. Keterangannya menggunakan preposisi, ya. Misalnya nih, saya memotong kertas gitu ya. I cut paper menggunakan sebuah pisau with a knife. Gitu ya, teman-teman. Nah, with a knife itu kan juga susunan preposition plus noun. Dia adalah keterangan. Nah, itu bisa dipindah ke depan. With a knife, dengan sebuah pisau, saya memotong kertas. Nah, tidak merubah arti, teman-teman. Ya, jadi keterangan itu dipindah kemana-mana bisa. Nah, sama dengan by ini, teman-teman. By itu keluarganya with ya, itu namanya preposition. Ada banyak sekali teman-teman preposition, misalnya in, on, at, for yang artinya untuk, ada with, ada without, dan teman-teman yang lain. Misalnya despite, in spite of, in front of, beside, besides, except, dan lain-lain. Itu semuanya preposisi teman-teman. Gitu ya. Nah, ketika ketika penggunaan preposisi itu, setelahnya harus ada objeknya. Nah, objek itu dibuatnya dari apa? Dari kata benda atau dari kata ganti. Gitu ya teman-teman, yang nantinya akan dirubah menjadi keterangan. Ya contohnya with a knife tadi, a knife itu kan benda ya, bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin. Itu salah satu ciri-ciri kata benda, lebih tepatnya kata benda yang berwujud. Seperti itu. Nah tapi kalau kita bilangnya dengan sebuah pisau itu namanya keterangan alat teman-teman, atau cara, seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian keterangan itu bisa dipindah di awal kalimat seperti itu, Mister. Kemudian kalau keterangan kan harusnya preposisi kan setelahnya harusnya kata benda ya. Kalau mau diikuti kata kerja harus dirubah menjadi kata benda. Namanya adalah gerund. Preposition, sorry teman-teman. Namanya gerund. Gerund itu bentuknya verb ing. Seperti itu. Makanya di situ ada collecting, chipping sama grinding. Seperti itu, Mister. Kalau nggak salah kemarin sudah saya ini ya jelaskan sedikit tentang Jeren karena di soal keluar kemarin, di soal latihan yang eh, bab 1 teman-teman. Gimana Mister Rizal, apakah dapat maksud saya Mister? Oke dapat ya. Oke kita lanjut lagi ke nomor berikutnya kalau begitu. Nggak apa-apa, jadi gini, seperti yang saya sampaikan kemarin ya teman-teman, materi TOEFL ini sudah saya urutkan dari materi yang paling sederhana tapi paling penting ke materi yang lebih sulit tapi tidak terlalu penting. Contohnya hari ini conjunction itu di kalimat tidak wajib ada ya kan. Ada kondisi atau syarat di mana kita membutuhkan conjunction. Tapi conjunction ini tidak wajib ada, hanya wajib ada ketika di kalimat ada lebih dari satu subjek predikat. Seperti itu. Nah, kemudian karena sudah saya urutkan, ketika teman-teman tertinggal satu bab, pasti teman-teman nanti ada yang hilang, ada yang kurang gitu, tiba-tiba loncat ya kan. Makanya rekamannya itu kemarin saya sengaja saya kosongin juga karena saya juga kemarin ada tes yang molor ya teman-teman sampai sore, dan gak enak kalau misalkan sesi sore kosong sesi malam ada, susah juga untuk menyesuaikan jalannya materi nanti gitu ya. Jadi dan saya nanti akan sering seperti itu teman-teman, sering ada tes, nanti di akhir saya jelaskan kenapa saya kok bisa tes berulang-ulang setiap bulan.
Kadang sekali, kadang 3 kali, kadang sampai 8 kali seperti itu. Padahal aturan dari ITS itu eh, kita hanya bisa tes harus menunggu kalau nggak 2 bulan 2 minggu saya lupa teman atau 1 bulan seperti itu saya lupa. Intinya harus menunggu dulu baru bisa tes lagi. Tapi kalau saya misalkan hari ini tes besok mau tes lagi bisa. Nanti saya jelaskan di akhir ya kenapa kok bisa seperti itu. Kita lanjut dulu ke nomor selanjutnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu jangan takut salah 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng, jangan takut salah teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga bravo. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat dulu. Di situ ada verb SES, yaitu provides ya. Kemudian ada subtransport, itu adalah subjeknya. Nah, jangan terjebak dengan and ini ya, nggak ada koma sebelumnya. And di sini hanya menghubungkan dua kata benda, yaitu silem dan juga phloem itu sebagai objek dari preposisi in. Itu yang dirubah jadi keterangan sama preposisi in, teman-teman. Jadi nggak usah dianggap gitu ya, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat, nah di situ petunjuknya teman-teman sama kayak soal sebelumnya tadi, yaitu fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan yang sama, teman-teman. Nah, kita lihat aja yang pakai koma-koma itu ya. Jadi sebelumnya itu ada water, itu kan kata benda ya, sebagai objek dari kata preposisi with. Kemudian ada minerals, kemudian ada juga molecules, itu kan kata benda juga, signaling molecules. Ya kan? Otomatis di sini kita juga butuh kata benda. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa. Ya, teman-teman. Kalau misalnya yang bravo, ada kata ous. Ini jadi penanda ya, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kata yang berakhiran dengan ous dalam bahasa Inggris, 99% dia adalah kata sifat. Nah, nggak bisa kata benda, kata sifat, dan kata benda. Kan nanti nggak setara, teman-teman. Gitu ya, dan kata sifat di sini fungsinya jadi apa? Jadi tidak jelas. Karena kita butuh objek dari preposisi with. Ya, jadi harus kata benda. Bravo nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, nah, nutrisionis itu sebenarnya kata benda, teman-teman. Cuman dia adalah kata benda manusia, ya. Jadi nutrisionis itu adalah ahli nutrisi. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah eh, jadi transport sub itu getah ya teman-teman. Di dalam silem dan juga phloem itu memberi jaringan tanaman dengan air, mineral, masa di sini ahli nutrisi dan juga molekul-molekul penanda. Kan bukan ya teman-teman. Jadi yang Charlie nggak nyambung nanti. Jadi harus setara. Benda mati dan juga benda mati. Berarti di sini juga benda mati. Kalau yang delta nutritionally, kalau teman-teman menemukan ada ali-ali seperti ini, itu adalah kata keterangan. Ya, nggak bisa kata benda, kata keterangan, dan kata benda. Kan beda nanti ya. Nah, jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca, subtransport in xylem and phloem provides plant tissues with water, minerals, nutrition, and signaling molecules. Jadi kalau diartikan, eh, apa namanya pengangkutan getah gitu ya teman-teman di dalam silem dan juga phloem memberikan jaringan-jaringan tanaman dengan air atau menyediakan jaringan-jaringan tanaman itu air, mineral, nutrisi dan molekul-molekul penanda seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab Delta, ada juga Alpha, ada juga Charlie. Yang pasti tidak ada yang menjawab Bravo ya. Oke, mari kita cek bareng aja teman-teman. Seperti biasa ya, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb satu, yaitu convey. Subjeknya adalah lectures. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah ada koma ketemu sama fanboys. Kalau komanya cuma satu dan pas di sebelumnya, 80% itu menghubungkan dua SP ya teman-teman. Dan benar saja di setelahnya ada predikat can over tapi tidak ada subjeknya. Berarti di sini kita membutuhkan subjek saja ya. Kita cek ABCD yang subjek saja teman-teman. Yang alpha di situ ada kata benda seeing explanation, di situ gerund teman-teman. Tapi karena sebelumnya ada preposisi by, kata benda ini menjadi keterangan. Keterangan tidak bisa jadi subjek ya, materi kita hari pertama, subjek hanya bisa dibuat dari kata benda atau kata ganti. Jadi yang alpha tidak bisa ya. Kalau yang bravo ada conjunction lagi. Ya, kita nggak butuh conjunction lagi, kita hanya butuh subjek. Karena kalau ada dua conjunction, kita butuh 3 SP. Sedangkan kalau kita masukkan yang bravo, subjeknya ada dua, predikatnya juga cuma dua. Sedangkan conjunctionnya dua, nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek, nah tapi ada predikat lagi, nanti pemborosan predikat. Predikatnya jadi tiga nanti teman-teman. Nah jawabannya adalah yang delta ya. Jadi nanti kalau dibaca, lectures convey information directly. But explanation seen in textbooks can offer greater clarity. Jadi kalau diartikan eh, pembicaraan-pembicaraan gitu ya teman-teman, atau perkuliahan gitu, itu menyampaikan informasi secara langsung. Namun, penjelasan-penjelasan yang ditunjukkan atau yang diperlihatkan di dalam atau yang dilihat di dalam textbook dapat menawarkan kejelasan yang lebih eh, besar, yang lebih jelas seperti itu. Itu ya. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, semuanya menjawab Charlie ya. Oke, kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada verb satu yaitu originate. Subjeknya adalah most thunderstorms. Kemudian di situ ada verb SES yaitu condenses teman-teman. Subjeknya belum ada conjunction when. Nah, berarti di sini kita butuh subjek dan juga predikat satu lagi. Nah, kenapa kok predikat satu lagi? Karena ada fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan yang setara, teman-teman. Kalau setelahnya ada predikat, maka sebelumnya juga harus ada predikat. Ya kan? Nah, jadi kita di sini disuruh mencari subjek dan juga predikat satu lagi. Oke, yang dihubungkan sama N itu nanti, teman-teman. Nah, berarti jawabannya kalau yang alfa hanya ada subjek ya, tidak ada predikat lagi, tidak bisa. Kalau yang bravo ada subjek, ada predikat lagi, tapi ada conjunction lagi. Nanti conjunctionnya ada dua, teman-teman. Kita butuh tiga subjek, tiga predikat nanti. Gitu ya. Jadi Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat. Nah, kemungkinan jawabannya Charlie ya. Kalau yang Delta, nah ini kebalik teman-teman. Setelah conjunction, terutama when ya, itu harus diikuti subjek dulu baru predikat. Karena kalau teman-teman ikuti predikatnya dulu seperti ini, auxiliary dulu baru subjek kemudian predikat, nanti jadi pertanyaan. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak pernah ditutup pakai tanda tanya. Jadi urutannya kalau menemukan 5W1H, subjek dulu baru predikat ya, nggak boleh dibalik teman-teman. Dan ini warnanya saya salah ya teman-teman. Mohon maaf nanti saya akan rubah ya. Sebentar mungkin saya rubah sebentar. Jadi itu harusnya warna biru karena predikat gitu ya. Nah jadi nggak bisa ya yang delta kebalik teman-teman. Jadi jawaban yang benar tadi adalah yang
Charlie gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca most thunderstorms originate when moist air rises rapidly and condenses in an unstable atmosphere. Jadi kalau diartikan sebagian besar atau hampir semua badai petir, teman-teman, itu terbentuk ketika atau berasal ketika, ya terbentuk gitu ya lebih enak teman. Terbentuk ketika udara lembab itu naik dengan cepat dan memadat dalam atau di keadaan atmosfer yang tidak stabil. Seperti itu. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban Delta, ada juga Charlie. Kita cek bareng ya, cari predikatnya dulu teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada are broken. Subjeknya adalah porcupine quills. Kemudian ada conjunction yaitu us teman-teman. Ya kan? Us di situ adalah conjunction ya karena diikuti subjek predikat. Nah, kemudian di setelah koma berarti harusnya kita butuh subjek predikat lagi, tapi di situ belum ada. Replace di sini verb 3 ya, teman-teman. Nah, verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Dan karena di situ ada and, maka teman-teman harus carikan verb 3 lagi di sini dan juga auxiliary-nya, teman-teman. Jadi auxiliary dan verb 3 dan juga subjeknya. Karena kita butuh subjek juga. Jadi cari subjek dan auxiliary verb 3. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang delta ya. Kalau yang alfa kenapa salah? Di situ cuma ada predikat, tidak ada subjek lagi, tidak bisa. Kita butuh subjek juga ya, teman-teman. Kalau yang bravo sama, di situ ada predikat lagi tapi tidak ada subjek lagi, tidak bisa. Kalau yang Charlie ada predikat lagi malah ketambahan conjunction lagi. Nanti conjunctionnya dua. Kalau ada dua conjunction kita akan butuh tiga subjek, tiga predikat teman-teman. Ya, jadi fix jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, as porcupine quills are broken, they are shed and replaced over weeks. Jadi kalau diartikan, ketika rambut atau durinya landak itu patah, mereka, maksudnya durinya landak yang patah tadi, itu dilepaskan atau dicopot dari tubuhnya dan digantikan selama berminggu-minggu. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor terakhir ya. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab em, Alpha, ada juga Charlie. Oke, antara Alpha atau Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa menjadi predikat di soal. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu yaitu move. Subjeknya adalah molecules ya. Di situ ada conjunction us. Oke, nah berarti di sini kita butuh subjek sama predikat lagi, teman-teman. Ya kan? Carikan A, B, C, D yang subjek dan juga predikat lagi. Yang alpha ada subjek diffusion. Jadi 80% kata yang berada ion-ion itu adalah kata benda, teman-teman. Predikatnya adalah occurs. Jadi kemungkinan jawabannya alpha. Kita tahan dulu ya. Kalau yang bravo ada subjek yaitu the occurrence. Kalau ada ence-ence atau ance itu adalah kata benda ya teman-teman. Sama kayak misalnya teman-teman menemukan kata importance. Tulisannya importance.
importance. Ini kata benda, teman-teman. Biasanya diartikan kepentingan gitu ya, atau kebutuhan seperti itu. Kalau misalkan important pakai T, nah itu baru dia adalah kata sifat. Artinya penting. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ada anca-anca atau anca-anca dia adalah kata benda. Jadi ini kata benda occurrence teman-teman sebagai subjek ya otomatis di sini. Nah, tapi tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat di situ setelahnya. Kita tadi butuhnya subjek dengan predikat ya. Jadi Bravo tidak bisa. Kalau yang Charlie, nah preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. To verb 1 juga tidak bisa jadi predikat. Itu juga keterangan teman-teman. Cuman memang preposisi to ini agak bandel, agak unik ya. Dia boleh diikuti verb 1, tapi hanya preposisi to. Tapi dan itu pun sama menjadi keterangan nanti ya. Jadi yang Charlie tidak bisa karena keterangan tidak bisa jadi subjek juga tidak bisa jadi predikat. Kalau yang delta di situ ada subjek, tidak ada predikat malah ketambahan conjunction. Ya, jadi yang delta tidak bisa, teman-teman. Maaf teman-teman kepencet ya. Nah, yang delta tidak bisa. Nah, jawabannya berarti yang alpha tadi nanti kalau dibaca diffusion occurs as molecules move from areas of high concentration to low concentration. Jadi kalau diartikan difusi terjadi ketika molekul-molekul itu bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita tentang konektor ya yang dibuat dari kelas kata namanya conjunction. Ya, teman-teman. Dan conjunction itu tidak wajib ada di dalam kalimat. Dia hanya wajib ketika subjek predikatnya nanti lebih dari satu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute ya sambil saya absen dulu, teman-teman. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara sebentar. Oke, sudah selesai ya, teman-teman. Sudah saya absen. Dan saya lihat teman-teman menjawab, maksud saya bertanya di chat yaitu boleh dijelaskan secara singkat bagaimana mengetahui apakah itu predikat atau bukan. Nah, jadi materi hari pertama ya. Jadi gini, mungkin buat teman-teman yang baru gabung hari ini karena teman-teman motong di hari kedua ya, mohon nanti mengikuti rekaman hari pertama karena itu sudah kita bahas di hari pertama. Nah, tapi singkatnya teman-teman ya, tadi sudah saya jelaskan di awal, sebentar ya, kita ke bagian itu dulu. Nah, jadi predikat itu dalam bahasa Inggris hanya dibuat dari kelas kata kata kerja, teman-teman. Nah, tapi teman-teman harus tahu tidak semua kata kerja bisa menjadi predikat, ya. Nah, ada kata kerja yang bisa jadi predikat, ada yang tidak bisa. Nah, kata kerja yang predikat itu yang apa aja? Yang pertama ada verb 1 atau verb SIS. Verb 1 itu misalnya love, mencintai itu ya. Verb SIS itu contohnya loves, ada S-nya. Kemudian verb 2 itu bentuk lampau. Jadi kalau yang kita sampaikan itu terjadinya kata kerja itu dilakukan di lampau misalnya sejarah gitu ya. Maka pakainya verb 2. Biasanya akhirannya ada ed-ed-nya, teman-teman. Jadi kalau mencintai itu loved, ada ed-nya belakangnya. Gitu ya. Dan juga auxiliary sama verb gandengannya. Dan kemarin kita sudah belajar auxiliary apa aja, gandengannya apa aja ya. Ada 4 keluarga auxiliary, teman-teman. Contohnya kalau will gandengannya verb 1, will love. Kalau misalnya to be gandengannya misalnya verb ing atau verb 3, misalnya am loving dan lain-lain itu auxiliary verb. Nah, itu adalah kata kerja yang bisa jadi predikat, Mister. Jadi cara mengenali dari bentuk kata kerjanya ya. Tapi teman-teman juga harus ingat ada juga kata kerja yang bukan predikat. Makanya saya menghindari atau anti menyebutnya subject verb. Takutnya kalau saya bilang subject verb, setiap teman-teman menemukan verb dianggap predikat. Padahal ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, kata kerja apa aja yang tidak bisa jadi predikat? Antara lain yang pertama ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya dan juga to verb 1. Nah, sekali lagi ini jangan dihafal, Mister. Mohon nanti teman-teman yang ketinggalan bab 1 mumpung masih di bab 2 nih kita teman-teman ya. Jadi mohon mereview lagi video rekaman kemarin ya. Bab 1 nanti setelahnya boleh ke rekaman bab 2 pasti nanti nemukan sambungannya. Saya jamin teman-teman. Dan kalau teman-teman bingung jangan ditulis.
Kalau teman-teman bingung ditulis, ketika melihat tulisan teman-teman pasti masih bingung. Tapi ditanyakan dulu ya. Jadi mohon ditanyakan sampai teman-teman paham. Nanti kalau sudah paham baru ditulis. Karena kalau nggak ditulis saya jamin pasti lupa atau hilang. Dan kita pasti ngulang lagi. Nanti ada yang tanya lagi. Ada yang tanya lagi seperti itu. Itu sudah saya jamin teman-teman. Gitu ya. Jadi gimana Mister? Untuk cara mengetahui predikat apakah sudah jelas? Oke. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Filza. Maaf Mister agak jauh dari soal-soal yang barusan. Kalau kalimat seperti di lagu Wish I Were Heather itu bagaimana Mister? Karena ada dua predikat, tapi predikat wish itu terletak di awal, bukan di subjek. Nah itu di lagu. Hati-hati untuk belajar di lagu ya. Contohnya lagunya eh, Justin Bieber teman-teman. Justin Bieber itu di lagunya dia bilang, My mama don't like, my mama don't like. Itu secara grammatical salah ya. Tapi bagi mereka itu terdengar sangat keren. Jadi ini mohon maaf ini bukan saya berniat eh, rasis ya, tapi memang di dalam budaya atau masyarakat Amerika Serikat itu ada kesenjangan. Dulu ya, kalau sekarang itu udah kebalik teman-teman. Dulu itu ada kesenjangan yaitu mohon maaf orang-orang yang berkulit hitam itu mereka diskriminasi. Karena ada faktor sejarah diperbudak. Mereka nggak boleh sekolah, tapi karena tinggal di Amerika mau nggak mau ya harus ikut bahasa mereka. Nah akhirnya keluar namanya bahasa ghetto. Nah tapi sekarang kalau teman-teman ngomong pakai bahasa itu akan terlihat sangat akrab, terlihat sangat keren. Makanya orang-orang ada namanya rap itu teman-teman. Nge-rap itu kan kayak keren banget kan dilihat itu. Bahkan mereka menganggap kayak Eminem dan teman-temannya itu dan mohon maaf kayak misalkan Jay-Z dan teman-temannya itu keren gitu. Padahal secara grammatical salah. Nah, jadi kalau teman-teman belajar dari lagu, jangan disambungkan dengan TOEFL ya, karena TOEFL itu formal, akademik teman-teman. Harus baku, bahasa yang baku. Nah, kenapa kok My Mama Don't Like? Selain supaya terdengar keren, karena mohon maaf yang tadi ya, bahasa itu kalau misalnya kaku, contohnya saya misalkan ngomong sama teman saya panggilnya Anda. Anda, apakah Anda sudah makan? Itu terdengar kaku, teman-teman. Terdengar ada jarak, terdengar apa ya? Culun lah gitu. Nah, tapi beda dengan udah makan belum? Gitu. Itu kan lebih enak, lebih akrab, lebih dekat gitu. Cuman teman-teman nggak boleh sama dosen atau sama profesornya teman-teman udah makan belum? Itu agak kasar, teman-teman, agak nggak sopan lah gitu. Kayak terlalu apa frontal gitu. Gitu ya. Jadi bahasa itu ada levelnya, formal dan tidak formal. Nah, sekarang saya ingin menjawab kenapa wish-nya di situ itu kok diletakkan di paling depan di lagu. Nah, sama kayak di lagunya Justin Bieber yang My Mama don't like you while she likes everyone. Nah, yang kedua itu sudah benar, why she likes. Itu pakai verb SES. Tapi kenapa yang negatif itu pakainya don't bukan doesn't. Teman-teman boleh coba nyanyikan. Kalau pakai My Mama doesn't, itu nanti jadi dangdut, teman-teman. My mama doesn't like me. Dan jadi kayak ada nggak pas gitu ya. Jadi kalau di lagu itu supaya mengikuti alurnya, mengikuti ritmenya itu harus disesuaikan dengan ketukan, disesuaikan dengan rima atau ritme seperti itu. Nah, sama wish itu sebenarnya ada I, teman-teman. I wish I were Heather. Atau I wish kalau lengkap ya, I wish that I were Heather. Seperti itu. Jadi subjeknya I wish itu dijadikan wish aja itu artinya nanti jadi semoga atau saya gimana ya bukan semoga juga sih kalau diartikan juga nggak enak. Harapannya jadi saya berharap saya adalah Heather seperti itu jadi eh, nah jadi di situ wish itu berarti sebenarnya ada I-nya Miss, tapi dihilangkan sama kayak kita menyuruh ya, atau memerintah teman-teman dalam bahasa Inggris contohnya ada yang tahu bahasa Inggrisnya ambilkan tasku. Jangan takut salah teman-teman. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya ambilkan tasku. Atau bukakan jendela lah, kayak gampang ya. Bukakan jendela itu. Bahasa Inggrisnya gimana? Kalau mengambil bukan put ya, Mister. Tapi nggak apa-apa. Contohnya adalah put my bag. Put itu artinya letakkan. Jadi misalkan letakkan tasku. Nah itu put my bag. Nah tapi artinya beda ya dengan yang saya sampaikan tadi. Jadi put my bag itu kalimat benar dalam bahasa Inggris. Itu adalah kalimat perintah. Kalau teman-teman lihat, putnya itu kan di awal. Itu kata kerja teman-teman.
Nah, mungkin teman-teman, loser itu kan bahasa Inggris juga. Masa kalimatnya salah? Itu bukan salah, teman-teman. Tapi sekali lagi, itu adalah ditutup dengan tanda seru. Itu kalimat perintah. Nah, sedangkan yang saya sampaikan kemarin, di dalam bahasa Inggris, maksud saya di dalam TOEFL, maaf ya. Di dalam TOEFL, ITP, di structure teman-teman tidak akan pernah menemukan di akhir kalimat, itu berakhiran dengan tanda tanya atau tanda seru. Pasti berakhiran dengan titik. Jadi bentuk kalimat tanya dan juga kalimat perintah itu tidak keluar. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya dari lagu Wish I Were Heather, Wish You Were Here, misalnya di lagunya April itu teman-teman. Kemudian apa lagi? Nah itu maksudnya ada I-nya tapi dihilangkan. Nah kalau di kalimat perintah itu sebenarnya subjeknya sudah jelas, makanya tidak perlu dimasukkan teman-teman. Kalau kita memerintah atau kita meminta tolong, itu pasti orang yang kita perintah atau kita mintai tolong adalah orang kedua. Nah itu kalau orang kedua pasti pakainya you. You put my bag. Ya nggak mungkin kita meminta tolong misalkan ayah saya di rumah, saya ngobrol sama teman-teman. Nah saya minta tolong kepada ayah saya yang tidak saya ajak ngomong. Ya ambilkan tas saya. Pasti orangnya nggak dengar teman-teman karena saya ngomongnya sama teman-teman. Orang kedua, orang pertama itu yang ngomong, orang kedua yang mendengar, orang ketiga itu yang dibicarakan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi perintah dan juga apa kalimat minta tolong. Misalkan tolong saya itu kan bahasa Inggrisnya help me. Atau biasanya ada please-nya, please help me. Nah, itu sebenarnya you help me. Yang diajak ngomong itu yang mendengar orang kedua. Seperti itu. Jadi karena sudah jelas boleh dihilangkan. Seperti itu. Gimana Mister atau Misteri? Dapat nggak? Eh, jadi tidak semua bentuk kalimat atau bab bahasa Inggris itu keluar di TOEFL ITP. Intinya seperti itu teman-teman. Dan teman-teman hati-hati kalau belajar dari lagu ya. Tidak semua yang teman-teman dapat dari lagu itu secara gramatikal benar. Karena lagu itu disesuaikan dengan sense-nya, dengan apa teman-teman? Dengan mood-nya, dengan tone-nya, seperti itu. Gimana Miss Filza? Apakah dapat maksud saya, Miss? Oke, Mister, terima kasih. Saya jadi paham. Berarti itu lebih ke bahasa sehari. Betul sekali. Bisa dibilang itu bahasa sehari-hari. Jadi ketika kita ngomong sama teman sendiri atau orang-orang yang terdekat. Karena kalau kita ngomong terlalu kaku atau terlalu formal dengan orang yang dekat, malah jadi ada jarak. Kayak tadi misalnya saya ngomong sama adik saya sendiri. Atau teman-teman boleh coba ngomong sama adik teman-teman sendiri yang udah deket. Apakah Anda lapar? Pasti nggak enak teman-teman ya kan? Nah tapi eh, ketika itu dipakai untuk hal formal misalnya sama dosen, sama bos kita, intinya orang-orang yang kita harus hormati gitu ya. Entah itu profesional, akademik ataupun memang kesopanan sehari-hari, nah itu pakai bahasa yang lebih sopan, lebih formal seperti itu. Tapi kalau yang sama teman sendiri kalau pakai formal malah aneh, awkward teman-teman. Jadi canggung seperti itu. Silahkan Mister Zaid ingin bertanya apa? Boleh di-unmute Mister. Oke, izin Mister. Tadi kan yang di pola conjunction selain plain voice itu kalau nggak salah yang kedua ada subject, conjunction subject, terus predikat-predikat. Itu contohnya kayak gimana ya, Mister? Oke, jadi untuk contoh bentuk kalimat yang bentuk kedua ya, yang ini ya. Jadi sebentar teman-teman, saya lingkari. Nah, contoh dari bentuk yang ini. Nah, jadi contohnya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Misalnya adalah buku yang kamu pinjam kemarin memiliki sampul yang apa teman? Yang keren gitu ya misalnya. Nah, ini kalau di Inggris kan, the book that atau pakai which juga boleh, which you borrowed yesterday, sorry, borrowed yesterday had a great cover atau had great cover gitu ya. Seperti ini, Mister. Jadi di situ kalau kita analisa kalimat ini, subjek di situ adalah sebentar mungkin saya warnai beda ya. Di situ the book itu subjeknya ya. Kemudian setelahnya ada conjunction yaitu which 5W1H, teman-teman. Setelah conjunction which diikuti subjek yaitu you, kemudian predikat lagi yaitu borrowed itu verb 2.
Nah, setelahnya itu ada predikat lagi yaitu had. Nah, jadi nanti kalau dianalisa jadinya subjek, kemudian conjunction, subjek, predikat, predikat. Seperti ini, Mister. Gimana, Mister Z? Apakah dapat? Oke, thank you, Mister. Oke, dan juga sebenarnya banyak sih teman-teman. Misalkan kalau mau because atau keterangan teman-teman pindah di setelah subjek nggak masalah. Misalnya ya, misalnya gimana ya? Misalnya saya karena saya kemarin sakit tidak masuk kelas itu bisa. Jadi karena saya sakitnya itu dipindah ke setelah saya nggak apa-apa. Syaratnya dipisah 2 koma. Ya karena kalau keterangan itu tidak pada tempatnya, tempatnya itu di akhir kalimat teman-teman. Tapi dipindah itu nggak apa-apa. Itu keunikan keterangan. Ya, jadi dipindah di depan, setelahnya harus dikasih koma, baru subjek predikat lagi. Kemudian kalau dipindah di tengah-tengah, itu nanti eh, apa dipisah oleh 2 koma. Jadi subjek, konjungsi subjek predikat, koma predikat seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Sepertinya tidak ada ya. Dan sekali lagi saya mohon nanti setelah kelas, terutama buat teman-teman yang baru gabung ya dan ketinggalan hari pertama, mohon ditonton dulu hari pertama videonya ya. Kemudian teman-teman coba pahami, tulis apapun yang sudah dipahami. Kalau belum dipahami, mohon ditanyakan dulu, baru ditulis setelah paham, gitu ya. Baru nanti apa namanya? Melihat rekaman hari kedua untuk mengikuti dari awal tadi itu nanti teman-teman saya jamin pasti menemukan sambungannya karena sebenarnya bab satu bab 2 itu nyambung teman-teman gitu ya. Sebentar, izin tanya Mister, bedanya which, whom sama whose, that apa ya? Nah, itu itu kan artinya sama-sama yang ya, teman-teman. Kecuali yang whose. Yang whose itu yangnya. Nah, tapi kalau which, who, that sama whom itu artinya sama-sama yang. Tapi itu nanti materi kita hari ke-10, Miss. Tadi sudah saya sampaikan yang di sini ya. Jadi which, who, that itu artinya adalah yang artinya yang itu saya tebelin karena ada penggunaan khusus, ada penggunaan unik ya yang nantinya kita akan bahas di hari ke-10. Untuk saat ini yang perlu teman-teman pahami dulu adalah bahwa mereka ini adalah conjunction. Jadi penggunaannya sama dengan conjunction-conjunction yang lain. Tapi sebenarnya ada bedanya ya yang saya tebelin ini teman-teman. Tapi nanti di hari ke-10 karena babnya agak sedikit sulit, Mas. Jadi itu pengecualian di conjunction. Gitu ya. Jadi mohon maaf saya belum bisa menjawab itu dulu ya. Nanti kita akan bahas di hari ke-10. Misalnya teman-teman melihat kok saya lupa atau terlewat menurut teman-teman mohon ditanyakan kembali, diingatkan saya. Itu ya teman-teman. Oke, terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan semoga teman-teman senang belajar dengan saya untuk 1 bulan ke depan ya. Dan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.